Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Nah, anak-anak, kalian siapkan buku tema dan buku tulis kalian. Mari kita belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 6, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mari anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat. Nah, di pembelajaran 6 ini kita awali dengan ayo membaca tentang wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebab penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan mereka untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M. Apa itu 3M? Yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Nah, anak-anak, setelah membaca teks tadi, di bawahnya ada pertanyaan. Mari kita menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa masalah yang ada pada teks? Apa jawabannya, anak-anak? Ya, Ayah Dayu terserang demam berdarah. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Ya, seluruh warga membersihkan lingkungan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan menguras? Nah, menguras adalah mengeluarkan air dari wadahnya ya, sampai habis ya anak-anak ya. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan menutup? Menutup adalah menjadikan suatu wabah menjadi tidak terbuka. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan mengubur? Ya, mengubur adalah memasukkan ke dalam lubang tanah kemudian menutup kembali. Nah, itu adalah pertanyaan yang berkaitan dengan teks ya. Nah, sekarang di bawahnya ayo bercerita. Kalian amati kembali anak-anak teks wabah demam berdarah. Kemudian kalian garis bawahi kalimat yang menunjukkan kewajiban. Setelah itu kalian sampaikan apa yang kalian temukan, yaitu tentang kewajiban dan hak. Ini bisa ditulis gini ya anak-anak ya. Dari bacaan itu kalimat yang menunjukkan kewajiban apa saja, yaitu seluruh warga membersihkan lingkungan. Itu termasuk kewajiban ya. Kemudian yang kedua, mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Yang ketiga, seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Yang keempat, mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Yang kelima, mereka juga melakukan pengasapan. Nah, itu adalah kewajiban ya, ada 5 poin itu kewajiban yang ada di teks wabah demam berdarah. Nah, jika kamu memenuhi kewajiban tersebut, tentunya akan memperoleh hak ya. Haknya apa? Haknya adalah lingkungan yang sehat sehingga terhindar dari penyakit demam berdarah. Nah, sekarang ada teks bacaan lagi. Kalian membacanya dalam hati atau boleh nyaring di rumah ya. Yaitu dalam bertetangga kita wajib tolong menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika Ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit.
Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu? Nah, kalian coba renungkan sebentar ya anak-anak ya. Kira-kira apa yang akan Dayu sampaikan. Nah, buatlah perkiraan rencana yang akan Lani lakukan. Persiapkan kalimat yang ingin disampaikan. Jangan lupa kalian menggunakan kalimat penyelesaian masalah. Untuk nomor 2 anak-anak, rencana yang akan Lani lakukan adalah akan menghibur Dayu yang sedang sedih karena ayahnya sakit demam berdarah. Kemudian kalimat penyelesaian masalah ya ini kalimatnya yang akan Dayu ucapkan adalah Dayu harus bersabar menghadapi cobaan yang sedang dialami. Kemudian Dayu tidak perlu mengkhawatirkan kondisi ayahnya karena sudah ditangani oleh dokter. Terus teman-teman siap membantu Dayu menyiapkan pesanan bunga sedap malam. Nah, itu anak-anak ya untuk kalimat penyelesaian yang akan disampaikan Lani kepada Dayu. Hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Nah, ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ya, Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga. Nah, bunga sedap malam itu harus sama banyak dalam tiap-tiap kardus ya. Jadi, berapa kardus yang dibutuhkan? Berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Nah, ini disuruh membuat 2 kemungkinan. Jadi, kalau ada 800 bibit sedap malam, berapa kardus yang dibutuhkan anak-anak? Kalian mencari 2 kemungkinan, kemudian banyaknya bibit setiap kardus berapa? Nah, kalau kardusnya ada 2, berarti setiap kardus berisi 400 bibit bunga sedap malam. Kalau 4, berarti setiap kardus berisi 200 bibit bunga sedap malam. Nah, kalian bisa mencari 5 kemungkinan lagi ya anak-anak ya di buku latihan kalian. Nah, di sini bisa menulis di sini ya, tentukan banyak bibit yang harus dikirim, tentukan banyak kardus yang digunakan, tentukan banyak bibit dalam setiap kardus. Ini misalkan kalian mencari jumlah bibit yang berbeda. Kita coba dengan jumlah bibit yang harus dikirim 1000 ya anak-anak ya. Kemudian kardusnya berapa yang digunakan? Bibitnya yang dalam kardusnya jumlahnya berapa? Nah, misalkan 1000 berarti kardusnya misalkan 2, berarti tiap kardus berisi 500. Kemudian misalkan ada kardusnya jumlahnya 4, berarti berisi 250 bibit kardus. Nah, anak-anak ini juga kalian bisa sambil berlatih ya untuk menghitungnya, mencari kemungkinan yang lainnya. Nah, anak-anak terima kasih. Ibu sudah menyampaikan semua materi yang ada di pembelajaran 6. Semoga kalian bisa memahaminya karena di pembelajaran 6 ini sebelumnya di pembelajaran yang lain sudah disampaikan materinya, jadi hampir sama ya tentang masalah penyelesaian masalah dan tentang kemungkinan. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.